Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan masuk itunya sebuah mata pelajaran yang insyaallah ta'ala akan membahas tentang masalah binatang halal dan haram. Jadi sebelum kita masuk kepada materi pelajaran, ada baiknya kita yaitu siapkan serta membaca doa dipandu oleh ketua kelas. Dipersilakan. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hatinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Allah Akbar. Masih semangat? Masih. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk belajar, kita baca dulu untuk barokahnya pelajaran kita hari ini, yaitu ayat-ayat pendek. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kita pada hari ini berkenaan tentang binatang halal dan haram. Kompetensi dasar atau KD 1. Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan binatang halal dan haram. 2. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi daging binatang yang halal dan menghindari mengonsumsi daging binatang yang haram. 3. KD yang ketiga, menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. 4. Menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram dikonsumsi. Dari pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita nanti, kalian nanti satu peserta didik dapat menjelaskan arti dan jenisnya binatang yang halal. 2. Peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi binatang yang halal. 3. Peserta didik dapat tata cara penyembelihan binatang yang benar. 4. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat nanti menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang yang halal. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi binatang yang halal. Yang ketiga, peserta didik dapat yaitu tata cara penyembelihan binatang yang benar, secara benar nanti. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Jadi untuk pelajaran kita pagi ini itu
hanya peserta didik dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang yang halal. Sementara yang kedua, ketiga, keempat yaitu pelajaran pertemuan yang akan datang. Sekarang binatang yang halal. Apa arti binatang yang halal? Kemudian nanti jenis-jenis binatang yang halal. Jadi dua inilah nanti yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, arti binatang yang halal. Yang kedua, jenis-jenis binatang yang halal. Kita ulang. Yang pertama yang akan kita bahas arti binatang halal. Yang kedua, jenis binatang halal. Coba ulang balik ya. Arti binatang yang halal. Jenis-jenis binatang yang halal. Iya, oke. Coba ulang balik Ki. Arti binatang halal. Jenis binatang yang halal. Iya. Jadi dua inilah nanti yang akan kita bahas. Apa arti binatang yang halal? Kemudian apa saja jenis-jenis binatang yang halal tersebut. Oke. Arti binatang yang halal yaitu semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama kita dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi itu pengertian daripada arti binatang yang halal. Semua binatang yang boleh dimakan oleh kita orang muslim menurut ketentuan agama. Apa kira-kira ketentuan agamanya? Ya umpamanya perolehan binatang itu dari mana? Itu. Kalau binatang kita umpamanya kerbau kita, kambing kita sembelih, nah itu boleh. Tapi kalau kambing orang itu tidak boleh. Kemudian ketentuan agama lagi, baru kita halal memakan binatang tersebut apabila kita sudah menyembelihnya dengan benar. Itu. Kemudian setelah itu membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi daging binatang ini juga akan membawa manfaat positif untuk tubuh kita. Kalau umpamanya kita ada rezeki, sebetulnya kalau ada kemampuan anak-anak, sekali dalam 40 hari itu mesti adanya tubuh kita ini makan daging, nutrisi sekali 40 hari kalau mampu. Tuh. Dan jadi kita ulang, arti binatang yang halal, semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Coba ulang baca Fauzia. Binatang yang halal. Semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh semua muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Iya. Jadi itu arti binatang yang halal. Kuncinya yaitu boleh dimakan oleh seorang muslim dengan menurut ketentuan agama. Yang kedua, membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Itulah yang binatang yang. Tapi kalau tanpa ada ketentuan dari agama, cara penyembelihannya tak benar, berarti itu tidak boleh dimakan. Kemudian nanti tidak membawa manfaat positif untuk tubuh kita, itu tidak boleh juga dimakan. Itulah arti binatang yang halal. Lanjut kita kepada jenis binatang yang halal. Jenis binatang yang halal. Apa saja jenis binatang yang halal? Satu, jenis binatang yang hidup di air. Nah, air itu banyak. Maksud air itu apa? Sungai. Apakah itu di sungai besar
sungai kecil, bahkan di laut. Nah, jenis binatang yang hidup di dalam air, maka binatang itu termasuk itunya binatang yang halal. kalau di kampung kita ini apa saja nama sungainya? Sungai Subayang, apalagi? Sungai Sontan, apalagi? Sungai Gemuruh. Ya kan? Sungai Gemuruh itu ada sungai yang kecil tuh, Sungai Gemuruh. Nah, jadi asalkan ada nanti ikan yang ada di dalam air tersebut, maka boleh dimakan. Maksud daripada binatang nih ikan maksudnya itu. Tapi kalau umpamanya nanti binatangnya di dalam Sungai Gemuruh atau sungai kita ini, yaitu harimau, itu pun tak boleh dimakan. Nah, pengertiannya adalah ikan. Nah, jadi di sungai manapun, di laut manapun, asalkan ada nanti binatang ikan yang ada di dalamnya, maka halal kita makan. Itu jenis yang pertama. Jenis binatang halal yang kedua yaitu binatang yang hidup di darat. Darat itu apa tuh? Darat ini kita Di atas bumi ini kan. Kalau di udara ada. Jadi kalau binatang yang di darat termasuk juga dalam kelompok binatang darat. Karena tak mungkinlah terbang terus dia kan. Hidup di atas awal-awal itu tak mungkinlah. Jadi tetap dia terbang tinggi, akan turun ke bawah, ke bumi mencari makanan, kemudian bertengger di darat. Berarti binatang yang ada di darat termasuk dalam kelompok binatang darat. Jadi jenis binatang halal itu dua. Yang pertama binatang yang hidup di air, yang kedua binatang yang hidup di darat. Oke. Nah, coba ulang lagi ya. Jenis binatang yang halal. Jenis binatang yang hidup di air. Jenis binatang yang hidup di darat. Iya. Kak, coba Kak. Jenis binatang yang halal. Jenis binatang yang hidup di air. Jenis binatang yang hidup di darat. Nah, berarti dua jenisnya. Yang pertama hidup di air, yang kedua hidup di darat. Oke, lanjut. Nah, ini contoh jenis binatang yang hidup di air. Salah satu contoh. Apa namanya itu anak? Ikan lele. Nah, apalagi ikan yang ada dalam sungai? Lele. Apalagi? Gabus. Apalagi? Ikan emas. Apalagi? Ikan nila, ikan siam, patin. Nah, sejenis binatang yang hidup di air, ini contohnya. Semua ikan yang ada dalam air itu halal kita makan. Lanjut. Jenis binatang yang hidup di darat. Yo, coba. Nih, apa nih? Ayam, burung, bebek, kelinci, unta. Halalkah dimakan? Halal. Halal. Jenis binatang yang hidup di darat ini yang halal. Berarti sapi boleh kita makan, ayam boleh kita makan, burung, ini burung apa nih? Puyuh atau balam? Balam boleh kita makan, bebek boleh kita makan, kelinci boleh kita makan, apalagi onta boleh kita makan. Jadi ini jenis binatang yang hidup di darat. Kemudian ayat yang berkenaan dengan binatang halal boleh kita makan, yaitu binatang-binatang yang halal. Di ayatnya yaitu surat Al-Maidah 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa mata'an lakum wa lisayyarah. Nah,
95. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surat Al-Maidah 96. Berarti ini merupakan dalil landasan bagi kita yang bahwa kita dibolehkan untuk memakan yaitu binatang di laut. Ini dalilnya. Ini ayatnya. Boleh Pak kita makan ikan binatang di laut? Boleh. Mana dalilnya? Ayat ini. Nah, surat Al-Maidah 96. Kemudian hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tuhur ma'uhul hillu maitatuhu akhrajahu arba wa ibnu Abi Syaibah wal lafzu lahu wa sahahu Khazimah wa Tirmizi wa rahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci. Laut itu hanya suci, lagi mensucikan. Bangkainya pun halal. Bangkai yang ada di dalam laut halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya, termasuk dalam masalah makanan. Jadi kita tidak boleh jatuhnya sembarang memakan yang ada di atas muka bumi ini. Baik, tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan, yakni kita memakan mengonsumsi binatang yang halal. Nah, ayat mengatakan wahai manusia makanlah dari makan yang halal dan baik. Nah, wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini adalah dalil untuk kita dianjurkan memakan binatang yang halal. Oke. Sekarang tugas kelompok. Nah, ya, tugas kelompok. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, oke. Yang pertama simak nanti tayangan tentang binatang yang halal dan termasuk juga nanti binatang yang haram. Ya. Jadi walaupun tulisannya yang halal tapi termasuk juga nanti binatang yang haram. Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu. Diskusikan nanti. Yang ketiga, apa saja jenis binatang yang halal. Dan juga disambung apa saja binatang yang haram nanti. Yang keempat, tuliskan 5 macam setiap jenis binatang yang halal di air dan di darat. Ya, gampang kan? Oke, kita tengok itu tayangan binatang yang halal dan haram. Sama singa, benak kelinci halal. Nih, monyet, kemudian ayam halal. Babi, ya.
jadi itulah tadi anak-anak, yaitu jenis-jenis binatang-binatang baik di air ataupun di darat, apakah itunya binatang yang halal ataupun binatang yang haram. Oke. Jadi tugas kalian tadi simak tayangan tentang binatang yang halal dan haram, kemudian diskusikan kelompok apa saja jenis binatang yang halal dan yang haram. Setelah itu tuliskan nanti macam-macam jenis binatang yang halal di air dan di darat. Ya, jadi akan Bapak bagikan yaitu LKPD, lembaran kerja peserta didik, untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Jadi di situ nanti coba kalian tulis apa yang kalian dapati dari tayangan-tayangan tadi. Diskusikan oleh kalian setiap kelompok. Apakah itu menulis binatang yang darat yang halal atau yang haram, itu kira-kira. Lanjut, silakan tulis. Diskusikan langsung. Diskusikan. Nah, oke. Bapak tarik diskusinya. Dikumpulkan lagi. Dari hasil diskusi kalian, alhamdulillah, yaitu telah mencapai target yang dimaksudkan. Untuk itu, baiklah di setiap kelompok untuk menyampaikan, mempresentasikan diskusi kalian masing-masing. Jadi dipersilakan nanti kalian mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian setiap kelompok. Jadi dipersilakan dulu kelompok 1 ke depan menyampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami itu. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami yaitu. Baiklah anak-anak, kita masuk yaitunya latihan pengetahuan. Ini akan Bapak bagikan soal-soal, usahakan dijawab dengan benar, dengan betul. Silakan untuk mencarinya. Usahakan jangan cepat-cepat selesai, biar yang paling mudah dulu. Baiklah anak-anak, jadi demikianlah yaitunya pelajaran kita, pertemuan kita pada
pagi ini kita ambil kesimpulan, ya, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, arti binatang yang halal, semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Kemudian yang kedua, jenis binatang halal itu ada jenis binatang yang hidup di air, ada pula jenis binatang yang hidup di darat. Nih contohnya ikan lele, ikan gabus, ikan apa lagi? Ikan mas dan sebagainya. Bawal. Kemudian termasuk juga itunya binatang yang hidup di darat seperti sapi, ayam, burung, bebek, kelinci, unta. Jadi itulah itunya bentuk-bentuk jenis-jenis binatang yang ada di laut dan yang ada di darat. Jadi alhamdulillah tugas selesai tadi, telah kalian belajarkan dengan baik. Dan nanti lembaran tugas kalian usahakan ditengokkan ke orang tua kalian supaya hendaknya orang tua kalian tahu pula dan ditandatangani tugas-tugas kalian oleh orang tua kalian. Demikian yaitunya pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita beberkan tadi, sampaikan tadi bermanfaat bagi kita untuk di dunia ini, lebih-lebih nanti untuk di akhirat nantinya. Baiklah, kita tutup pelajaran kita ini, pertemuan kita ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.